Ya itu kan pandangan kamu, pandangan didikan Arab seperti itu. Yesus tidak mengatakan dirinya Tuhan kepada orang banyak, tetapi kepada muridnya yang setia dia mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Makanya lihat kitab Yohanes itu, kau bilang aku guru dan Tuhan. Benar katamu itu, aku adalah guru dan Tuhan. Jadi kepada Yohanes, hanya kepada Yohanes saja. Nah, kan ketahuan sampean semakin lama semakin minim ilmunya, semakin terkuras. Itu kenapa? Berkat Allah itu sudah ditarik darimu. Sampai kamu sebagai kader komunis, itu pengetahuanmu yang dulu, yang saya anggap dulu masih bagus, ya agak lumayan lah. Ini sekarang makin tergerus dengan pemahaman konsep yang kamu imani. Kenapa? Karena berkat Allah itu tidak ada padamu. Yesus mengatakan kepada muridnya, apa yang dikatakan? Didaskalos. Dia katakan dia adalah Kurios, dia Tuhan. Sama ketika Rasulullah Muhammad SAW juga dipanggil dengan Sayyid, ya. Sama-sama Tuhan, orang yang dimuliakan. Kamu menyebut aku guru dan orang yang mulia, kamu menyebut aku sebagai guru dan Tuhan, dan itu memang benar. Aku memang Tuhan. Apa masalahnya? Sekarang ketika diterjemahkan menjadi God, menjadi Eloh, menjadi Allah, itulah sesatnya, seperti yang kamu imani sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat siang sahabat, berjumpa lagi di Viral Indonesia Channel. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sesi debat kali ini akan kita tampilkan Ustadz Zulkifli M. Abbas versus Pendeta Yudo Wibowo, yang mana di dalam perdebatan tersebut Pendeta Yudo Wibowo ngaku katanya dia Islam kejawen begitu. Tetapi setelah dibongkar ternyata apa yang dia dalilkan, apa yang dia jadikan bahan argumentasi adalah ayat-ayat Bible juga dan membela kekristenan juga. Sebelum kita lanjut ke perdebatannya, untuk semua sahabat-sahabat muslim, terima kasih telah mendukung channel-channel kita, channel-channel muslim. Dukungan berupa like, juga subscribe, dan juga share adalah bentuk partisipasi Anda di dalam ikut membentengi akidah umat, ikut menanggulangi pemurtadan. Terima kasih atas dukungannya. Untuk perdebatan selengkapnya, mari kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Banyak sembahan agama lain yang berusaha mencegah atau tidak mengakui kalau Yesus itu Tuhan, tetapi mereka semua gagal, dalam arti tidak berhasil membendung kesuksesan ajaran Kristen berkembang di muka bumi. Jadi ya ambil aja kesimpulan sendiri gitu kan. Nah, wong bukan Tuhan kok berhasil disembah oleh mayoritas penduduk dunia. Itu gimana ya, kamu ambil kesimpulan sendiri gitu. Ya jangan-jangan itu Tuhan yang benar gitu kan, karena berhasil mendapat simpati dari mayoritas penduduk di muka bumi. Berarti yang berhasil itu adalah iblis. Iblis yang berhasil membuat anak cucu Adam membangkang terhadap Allah. Gitu loh. Ya, Handoko. Jadi kamu salah kalau mengatakan jangan-jangan Yesus itulah Tuhan yang benar. Lah, Yesus nggak pernah mengajarkan dirinya Tuhan kok. Iblis melalui konco-konconya
yang mengajarkan Yesus itu Tuhan, sehingga banyak manusia tersesat gitu. Kalau di dalam konsep Islam memang malaikat sudah tanya kepada Allah, kenapa kau mau menciptakan manusia? Bukankah dia kelak akan melakukan kesalahan-kesalahan? Ya kan? Itu sudah dinubuatkan memang. Dari Al-Quran itu sudah dijelaskan. Nah, belum lagi pernyataan Yesus sendiri yang mengatakan akan banyak penyesat. Nah, menyesatkan bahkan orang-orang pilihan. Itu tergenapi semua. Dan memang neraka itu akan diisi dengan orang-orang kafir. Nah, itu juga tergenapi. Jadi kamu salah, Hando. Siapa namanya ini? Wibowo ya. Wibowo yang orang komunis ini ya. Allah teriak-teriak bahwa akulah Tuhan yang benar. Cuman dapat antara 8% sampai 10% dari penduduk di muka bumi yang menjadi pengikut penyembah Allah itu pun tidak murni monoteisme seperti Muslim kejawen gitu ya, menyembah Allah tapi juga masih musyrik seperti saya gitu. Ya beribadahnya kepada Sang Yang Widi, kepada Allah, kepada Sang Yang Manon. Karena kejawen kan begitu. Jadi terbesar di dunia itu sekarang Kristen, kedua Muslim, ketiga Hindu, baru Yahudi. Jadi Hindu, Buddha dulu, Buddha, terus Cina, Konghucu itu juga banyak. Buddha, Cina, Konghucu, terus Hindu, habis Hindu mungkin Yahudi, habis Yahudi mungkin baru kejawen, nah baru Shinto dan sebagainya. Itu juga agama-agama yang lain. Ya Anda bayangkan sendiri gitu, Yesus bukan Tuhan kok, tetapi mendapat stempel sah sebagai Tuhan itu dari 47% penduduk dunia lebih. Nah inilah Wibowo ya, salah satu antek PKI ya. Dulu pernah saya katakan kepada Anda ya, bahwa Allah tidak seperti yang kamu inginkan. Kamu perlu ketahui mengapa umat manusia ada yang tidak beriman kepada Allah, dan kamu bangga dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu. Al-Quran sudah menuntun kami umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya, itu sudah jelas. Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Jadi sebelum manusia itu dilahirkan, manusia oleh Allah telah diberi fitrah untuk beriman kepada Allah. Manusia disumpah agar menyembahnya kepada Allah ya. Tapi kemudian Allah itu memberi pilihan baik ataupun buruk. Wa hadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Itu dijelaskan oleh Al-Quran. Jadi Allah memberikan sifat akal pikiran kepada manusia. Selain itu manusia diberi sifat memilih dengan akal manusia. Manusia akan menentukan jalan mana yang dia pilih. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi Allah itu memberikan sesuatu kepada manusia untuk dipikirkan mana yang dia mau lakukan, mana yang tidak. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Allah. Maka barang siapa yang ingin beriman, maka hendaklah ia beriman. Dan barang siapa ia kafir, biarkanlah ia kafir. Makanya di Islam itu tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Silakan kafir kalau Anda mau kafir. Tidak ada paksaan. Jadi Allah itu memberikan pilihan jalan, yang baik atau yang buruk.
keduanya punya konsekuensi bahwa ia berjalan beramal sesuai dengan perintah aturan Allah. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi Yesus tidak menjadi Tuhan karena banyak yang menyembahnya, bukan itu yang jadi sandaran. Dan Allah kemudian gagal menjadi Tuhan karena tidak ada satu manusia pun menyembahnya, bukan itu yang menjadi sandaran. Ya, makanya sebagai kader komunis, Anda harusnya menggunakan akal sehat ketika berbicara mengenai Allah. Iya, itu kan pandangan kamu, pandangan didikan Arab seperti itu. Yesus tidak mengatakan dirinya Tuhan kepada orang banyak, tetapi kepada muridnya yang setia dia mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Makanya lihat kitab Yohanes itu, kau bilang aku guru dan Tuhan. Benar katamu itu, aku adalah guru dan Tuhan. Jadi kepada Yohanes, hanya kepada Yohanes saja Yesus mengatakan bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Nah, makanya muridnya bertanya, hai guru, kenapa engkau kepada orang banyak berkata begitu? Dijawablah oleh Yesus, kepada orang banyak memang aku ngomong begitu, tetapi kepada kamu aku ngomong yang sebenarnya. Tugasmu lah yang menyampaikan apa yang aku katakan kepada kamu kepada orang banyak. Jadi tugas para rasul lah yang mengatakan kepada orang banyak bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Begitu. Nah, meskipun Yesus mengaku bahwa kepadaku telah diberikan kuasa atas bumi dan surga, ya kan, Yesus tetap kepada orang banyak itu tidak mengatakan bahwa aku adalah Tuhan. Yesus hanya sekali aja mengatakan bahwa kau bilang aku adalah guru dan Tuhan. Benar katamu, aku adalah guru dan Tuhan. Cukup sekali. Nah, kan ketahuan sampean semakin lama semakin minim ilmunya, semakin terkuras. Itu kenapa? Berkat Allah itu sudah ditarik darimu. Sampai kamu sebagai kader komunis, itu pengetahuanmu yang dulu, yang saya anggap dulu masih bagus, ya agak lumayan lah, ini sekarang makin tergerus dengan pemahaman konsep yang kamu imani. Kenapa? Karena berkat Allah itu tidak ada padamu. Yesus mengatakan kepada muridnya, apa yang dikatakan? Didaskalos. Dia katakan dia adalah Kurios, dia Tuhan. Sama ketika Rasulullah Muhammad SAW juga dipanggil dengan Sayyid, ya. Sama-sama Tuhan, orang yang dimuliakan. Kamu menyebut aku guru dan orang yang mulia, kamu menyebut aku sebagai guru dan Tuhan, dan itu memang benar. Aku memang Tuhan. Apa masalahnya? Sekarang ketika diterjemahkan menjadi God, menjadi Eloh, menjadi Allah, itulah sesatnya. Seperti yang kamu imani sekarang. Mau dibilang Kristen kagak, dibilang ateis juga kagak, yang pasti kamu adalah kader komunis. Gitu. Nah, ketika kamu mengatakan Yesus itu pernah mengaku sebagai Tuhan, tapi cuma sekali, kamu lupa dan kamu pura-pura nggak tahu. Ada ratusan bahkan ribuan ayat Yesus mengaku bukan Tuhan. Tapi katamu dia mengaku sekali menjadi Tuhan, tapi pengakuannya di ribuan ayat justru mengaku dirinya bukan Tuhan. Nah, kuat mana coba? Ayo, sekarang gunakan otak, gunakan akal Anda. Pengakuan yang Anda klaim yang hanya akal-akalan, atau pengakuan Yesus yang absolut mengaku dirinya bukan Tuhan. Silakan Anda jujur terhadap diri Anda. Yang namanya Rob, yang Rob itu bukan hanya Allah. Jadi Rob itu semua sembahan,
di agama apapun lah Rob. Jadi kalau Rob itu bahasa Indonesianya itu gurumu, jadi pedomanmu. Ya, orang yang pedomannya kejawen ya mengikuti kejawen, orang yang pedomannya Hindu yang ikuti Hindu, orang yang pedomannya Buddha yang ikuti Buddha, orang yang pedomannya Kristen yang ikuti Kristen. Tidak ada di Al-Quran itu mengatakan orang Kristen ke neraka, nggak ada. Kalau orang Kristen itu kafir, ada. Nah, kafir gimana yang ke neraka lah, kan begitu. Jadi orang Kristen itu bukan Islam lah, itu ada, tetapi bukan berarti bukan Islam itu ke neraka. Orang kafir bukan pengikut Muhammad itu benar, tetapi tidak semua pengikut, bukan semua orang kafir ke neraka. Jadi masalahnya kan orang-orang pengikut Muhammad belum bisa menamakan agamanya. Dikira agamanya Nabi Muhammad itu namanya agama Islam, bukan, namanya agama Islam versi Arabia. Kalau agama Kristen, agama Islam versi Romawi. Kalau agama Hindu, agama Islam versi India. Agama Buddha, agama Islam versi Nepal. Agama Konghucu, agama Islam versi Cina. Agama Kejawen, agama Islam versi Kejawen. Agama Shinto, agama Islam versi Shinto. Setiap hari saya lihat kamu wibawa semakin tergerus, kau punya ilmu. Kenapa? Allah mengangkat secara pelan-pelan hikmat hidayah dan juga taufiknya terhadap kamu. Berkah Allah kepada kamu itu sudah makin hari makin berkurang, sehingga mulutmu itu berbicara tanpa ada ilmu. Islam itu adalah sebuah keyakinan, sebuah agama yang berdiri di atas dalil. Konsepnya kudu wajib berdiri di atas dalil-dalil. Apapun itu yang terkait Islam kudu wajib berasas terhadap dalil. Ya, baik itu berupa firman Allah, kalam Allah, maupun berupa sabda Rasulullah. Berbeda dengan apa yang kamu utarakan tadi, begitu juga agama lain. Ya, kamu dengan mudah boleh mengatakan Kristen itu Islam, Konghucu itu Islam, dan seterusnya. Tapi itu hanya asumsi penyesat. Berbeda dengan Islam. Islam itu memang harus betul-betul mengklaim dirinya sebagai agama yang benar. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam madina. Jadi Rasulullah Muhammad SAW diserahi agama dan keislamannya dia disempurnakan. Tidak bisa ditawar-tawar itu. Berbeda dengan ajaran lain. Ajarannya Nabi Musa, ajaran Nabi Ibrahim, ajarannya Nabi Yesus, Isa alaihi salam sekalipun itu belum sempurna, dan mereka nyatakan itu. Bahkan ada datang penolong lain yang akan menyempurnakan semua ajaran Islam. Kami Islam mengakui bahwa ajaran para nabi itu memang adalah merupakan cakupan dari pengajaran Islam itu sendiri, tetapi belum sempurna pada masa itu. Belum sempurna selayaknya Islam saat sekarang. Itu yang perlu kamu paham. Jadi Allah menyempurnakan agama kami ini sebagai agama Islam, itu klaim. Ya, itu klaim dari Allah, dan tidak ada yang bisa membantah itu. Nah, sebaliknya, adakah klaim dari Yesus? Agama, ajaran yang diajarkan itu adalah ajaran Kristen? Adakah ajaran dari penghulu-penghulu komunis bahwa ajaran mereka itu adalah klaim dari apa yang mereka percayai? Kan tidak ada. Tidak ada kitab suci yang mengklaim dirinya sendiri kecuali sebagai hinaan. Di Antioquia pertama kali pengikut Paulus disebut Kristen. Penghinaan. Justru Yesus menerangkan, Shalom alaihim, Islam untuk kalian semua. Aku tinggalkan Islam dan damai sejahtera untuk kalian semua. Itu sudah final itu. Jadi tidak bisa tawar-menawar lagi kalau konsep Islam. Nah, yang kasihan itu kamu menseruduk tanpa agama. Sebagai kader komunis saya kasihan samamu, kamu sebagai kader komunisnya kasihan samamu.
Kamu menyamakan semua agama. Sayangnya ya, laksana sampah di lautan samudra, kamu tidak punya arah. Perlu kamu pahami itu, Wibowo. Di dalam kekristenan namanya Yesus disebut dengan kurios. Itu ada juga yang mengatakan bahwa Elizabeth itu ketika kedatangan Maria sedang mengandung, maka Maria mengatakan bahwa berbahagialah akulah, intinya sama ibu Tuhanku. Jadi di situ dikatakan bahwa di situ jadi Elizabeth di situ menempatkan dirinya sebagai murid dari Yesus yang mengatakan Maria itu ibu Tuhanku. Jadi Elizabeth pun juga menjadi muridnya Yesus gitu. Jadi yang kenapa kok Elizabeth mengatakan bahwa Maria itu ibu Tuhanku? Ya karena mungkin diberitahu oleh Yesus gitu loh. Jadi mungkin diberi tahu oleh Yesus. Nah, cara memberitahunya gimana ya, dengan firman atau dengan apa ya, itu yang tidak diterangkan di kitab suci. Begitu juga ketika si Petrus ditanya oleh Yesus, sangkamu aku ini siapa, gitu kan? Terus Paulus menjawab, jadi anak Allah. Kalau masih kecil anak Allah, kalau sudah dewasa menjadi Allah, kan gitu. Jadi anak itu kalau belum dewasa, kalau sudah dewasa ya menjadi Allah, kan begitu. Jadi anak manusia itu ya manusia, anak jin ya jin, ya kadal, kan gitu. Kalau sudah besar, anak ular kalau sudah besar ya ular. Jadi anak Allah itu kan sebelum dewasa, kalau sudah dewasa ya jadi Allah itu sendiri, kan itu. Wibowo, apa yang kamu paparkan ini tentang Yesus itu tidak ada apa-apanya dibandingkan teman-teman Kristen yang lain yang biasa saya sebut serigala. Kenapa saya sebut serigala? Karena mereka bukan Bani Israel, tapi menjajakan nama Yesus ya. Itu kamu nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Tapi sayangnya mereka yang begitu hebat menjabarkan tentang konsep iman mereka kaitannya dengan Yesus, itu tidak bisa berkutik apa-apa melawan ajaran Yesus itu sendiri. Mereka boleh menyebut nama Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri, sebagai Bapa sekalipun, tapi fakta di lapangan kitabnya sendiri mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanya ciptaan, dia hanya utusan. Itu yang perlu kamu paham ya. Kamu mengatakan Maria ibu Tuhan karena Elizabeth mengatakan itu misalnya, tapi itu kan pengakuan Elizabeth, dan itu pun hanya terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Kamu tidak tahu pastinya Elizabeth mengatakan apa. Kamu hanya disajikan terjemahan, dan sumbernya pun tidak tahu dari mana terjemahan itu berasal. Itu satu. Kedua, orang-orang yang hidup pada masa Yesus itu tidak pernah mengaku bahwa memiliki sembahan bernama Yesus yang adalah manusia. Tidak. Kalaupun ada panggilan Tuhan kurios kepada Yesus, itu sebagai penghargaan. Orang yang dituakan, orang yang dihargai, orang yang memiliki kelebihan di antara orang-orang yang ada di sekelilingnya, itu dipanggil kurios, itu wajar ya, karena dia lahir ajaib, bukan berarti dianggap Tuhan. Itu yang perlu kamu pahami. Hal-hal ajaib seperti itu sudah dibayar tunai oleh Al-Quran. Semisal penciptaan Yesus itu sama seperti penciptaan Adam, tidak ada yang istimewa.
Dan bahkan di dalam Al-Quran, Yesus yang kau klaim sebagai Tuhan itu dihakimi oleh Allah. Dihakimi. Apakah kamu pernah mengajarkan kepada mereka bahwa kau itu adalah Tuhan? Apa kata Yesus? Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Itu jelas pengakuan Yesus dalam Al-Quran. Jadi kamu terlalu terlalu minim ilmu kalau mau jadi pahlawan kesiangan buat orang Kristen, mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sementara Yesus sendiri bertuhan. Kan gitu. Nah begini Wibowo, saya ingin tahu dari kamu sebagai orang yang ya dulu pernah ngaku komunis ya. Saya ingin tahu, menurutmu Yesus itu bertuhan atau tidak sih? Para ustadz muslim terlalu berani menilai keagamaan orang lain. Nilaimu sekian, padahal kau bukan Allah. Allah telah tergerus dari dirimu. Memangnya kamu itu memiliki hak untuk menilai keagamaan? Nggak punya. Kamu nggak punya wewenang untuk seperti itu. Kenapa para muslim tidak berpendapat, oh pendapat Pak Bowo begitu, kalau pendapat saya begini, gitu. Jadi apa saya menilai ilmu Anda tergerus? Enggak ada orang yang ilmunya tergerus, itu enggak ada. Ilmu manusia itu semakin besok itu semakin naik, kalau memang terjunnya di bidang itu. Jadi Anda terlalu berani menilai, memfatwakan hanya supaya Anda dinilai lebih hebat. Kalau saya nggak butuh dinilai hebat sih. Aku kok nilai ilmuku tergerus, aku kok nilai orang sesat, aku kok nilai, bagi aku persetan seperti itu. Itu karena aku nggak akan menilai lawan bicara aku, ya paling-paling cuman menilai orang-orang yang ya intinya gitu ya. Memang para ustadznya, para mandor-mandornya Nabi Muhammad ini cara mendidiknya salah. Dulu ketika sekolah menjadi ustadz itu materi yang disuntikkan itu hanya isinya cara menjatuhkan mental musuhnya, bukan cara menilai yang benar. Jadi misi dari para pendebat muslim itu cara menjatuhkan mental musuhnya, cara supaya tidak dinilai benar, cara supaya lawan bicaranya itu bisa dia tekan. Nah itu hal yang salah di situ. Sampaikan aja pendapat Anda, konsep keislaman begini, konsep kekristenan begini, tinggal orang memilih kan begitu. Konsep kejawen begini, ya silakan. Kalau memilih Islam ya milih Islam versi Arabia ya akan jadi baik, milih Islam versi Romawi ya jadi baik, milih Islam versi Hindu ya jadi baik, milih Islam versi kejawen juga baik. Nggak akan ada pertentangan. Wong itu cuman perbedaan, tetapi masing-masing tidak saling merugikan gitu loh. Keberadaan orang Islam Arabia nggak akan merugikan Islam kejawen, tidak akan merugikan orang Kristen, karena itu kan perbedaannya ketika beribadah saja. Ketika kembali ke masyarakat ya sama. Ada orang Kristen makan babi, ya orang Islam ya cuma oh ya orang Kristen makan babi ya biasa, di Kristen nggak berdosa, kalau di Muslim berdosa. Nggak usah diajak, wah babi dimakan, dasar kau babi, nggak usah begitu. Masalahnya kan Muslim selalu mengejek. Lawang ajaran Islam kok dipakai untuk ngejek ajaran Kristen, ajaran Islam kok dipakai ngatur orang Kristen, lucu. Semua penganut agama apapun itu Islam, cuman Islam versi mana, Islam versi siapa.
Dan Islam versi Muhammad, Islam versi Arabia, Islam versi Paulus, Islam versi Romawi, Islam versi para Brahmana atau Islam versi India, Islam versi para filsuf, Islam versi Cina, Islam versi para empu, biku, sunan, pujonggo, Islam versi Jawa, kan begitu. Jadi agama Anda Islam, jawab aja Islam. Lah kok begitu? Islam versi apa? Anda Islam versi Arab, aku Islam versi Kejawen, kan begitu. Di kehidupan nyata itu yang terjadi. Umat Islam tidak ada yang usul terhadap agama Kristen. Justru yang kita lihat di lapangan, silakan Anda lihat sendiri. Tapi ini kan grup debat, dan saya kenal Anda siapa. Ya, baru-baru aja ini, hari ini saya mendengarkan Anda kelihatan santun. Nggak menghina Allah, nggak menghina Islam, nggak menghina Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin belum, entah nanti. Kalau penyakitmu kambuh, yang aslinya, yang wibawa yang dulu itu datang kembali. Ya alhamdulillah kalau kamu ada perubahan. Tapi yang pasti, saya bukannya menilai, saya juga tidak menghakimi. Bukan. Saya tidak mengatakan agama ini salah. Bukan. Tapi agama itu sendiri yang menunjukkan kesalahannya. Coba. Sesuatu yang busuk kita tidak perlu mengatakan itu busuk. Kenapa? Karena dengan sendirinya hal busuk itu mengatakan dirinya busuk. Kita tinggal tutup hidung aja. Itu yang perlu kamu pahami. Ketika saya mengatakan tentang hal yang kamu jabarkan tadi, Yesus itu bukan Tuhan. Nah, kitabnya sendiri orang Kristen yang mengatakan dia bukan Tuhan kok. Apa buktinya? Pengakuan Yesus yang mereka imani. Ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Akal mana kalau dia masih sehat? Ya, tanpa didoktrin, tanpa didogma, yang bisa dan mau mengakui ada esensi pencipta yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Coba, kalau bukan doktrin itu apa namanya? Makanya saya katakan itu pengakuan Yesus sendiri yang mengatakan dia bukan Tuhan. Itu fakta. Jadi hal yang Anda katakan tadi, mengatakan bahwa umat Islam menilai salah didikan dan seterusnya, Anda keliru di situ. Yang benar, Anda tidak berdaya di dalam menjabarkan apa yang Anda ingin sampaikan sebagai sebuah kebenaran, tapi itu adalah sebuah kesalahan. Pahami itu. Saking mulianya agama Islam itu ya, sampai agama apapun Anda sebut sebagai Islam. Masya Allah, subhanallah.